Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI. Kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab kelima, membahas tentang sumber hukum Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang tentunya sudah memiliki aturan dan hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umatnya. Setiap aturan dan hukum memiliki sumbernya sendiri sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki hukum yang datang dari Yang Maha Sempurna yang disampaikan melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kemudian sumber hukum agama Islam selanjutnya adalah sunnah atau yang kita kenal dengan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan hidup demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, ada saja hal-hal yang tidak terdapat solusinya dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ada sumber hukum agama Islam yang lain, di antaranya ijtihad. Namun, ijtihad tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis karena ijtihad merupakan penjelasan dari keduanya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sumber hukum Islam, marilah kita simak materi berikut ini. Sumber hukum Islam adalah suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Kita mulai dari sumber hukum Islam yang pertama dan utama, yaitu Al-Quran. Kita akan membahas pengertian Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran, nama lain Al-Quran, dalil tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, fungsi utama Al-Quran, dan pokok kandungan Al-Quran. Diperhatikan ya. Pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas yang membacanya merupakan ibadah. Ayat Al-Quran yang pertama turun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Gua Hiro terletak di Jabal Nur. Ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat Al-Quran yang terakhir turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah adalah surat Al-Maidah ayat 3. Masa turun Al-Quran secara total yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki 3 sifat. Yang pertama, dinamis. Artinya, Al-Quran berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Yang kedua, benar. Artinya, Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah mutlak. Artinya, Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya dan tidak akan terbantahkan. Al-Quran memiliki beberapa nama lain. Yang pertama, Asy-Syifa yang artinya obat. Yang kedua, Alkitab yang artinya buku. Yang ketiga, Al-Furqan yang artinya pembeda yang benar dan yang salah. Yang keempat, Al-Huda yang artinya sebagai petunjuk. Yang kelima, Az-Zikr yang artinya pemberi peringatan. Dan yang keenam, An-Nur yang artinya cahaya. Nah, setiap nama-nama lain Al-Quran itu tertera di dalam ayat-ayat Al-Quran yang ada di bawah ini. Silahkan kalian cermati ya.
Dalil Al-Quran tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Fungsi utama Al-Quran yang pertama, huda atau petunjuk. Aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar sebagaimana papan petunjuk arah jalan yang dipasang di jalan-jalan. Kalau mengabaikan petunjuk, jalan itu akan tersesat. Yang kedua, bayinat, penjelasan. Al-Quran berfungsi menjelaskan tentang apa-apa yang dipertanyakan manusia. Dan yang ketiga, furqan atau pembeda. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan batil, antara muslim dan non-muslim. Secara garis besar, Al-Quran berisi 3 kandungan hukum, yaitu yang pertama, akidah atau i'tiqodiyah. Akidah artinya keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati, terangkum di dalam arkanul iman atau rukun iman. Yang kedua, syariah atau amaliyah, artinya Al-Quran berisi tentang mengatur tentang tata cara ibadah. Ibadah itu jenisnya ada 2, hukum ibadah, mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam, hukum muamalah, mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang akhlak atau khuluqiyah, tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik kepada Allah, sesama manusia, dan makhluk Allah lainnya. Pokok-pokok kandungan Al-Quran yang pertama, akidah. Akidah artinya ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Yang kedua, ibadah. Ibadah artinya segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hukum. Memberi suruhan atau perintah untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Yang keempat, peringatan, pemberi ancaman berupa siksa api neraka dan kabar gembira berupa nikmat surga. Yang kelima, akhlak, perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. 6. Kisah mengenai orang-orang terdahulu,
baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah, ataupun kisah-kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatannya kepada Allah. Selanjutnya, kita akan membahas sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis, meliputi pengertian hadis, bagian-bagian hadis, pembagian hadis dari segi bentuk, kedudukan hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan jenis-jenis hadis. Kita mulai dari pengertian al-hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan, berita, baru, dekat. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah, namun ulama membedakan antara hadis dan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan Rasul yang menjadi sumber hukum Islam. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian hadis. Hadis memiliki 3 bagian, yaitu sanad, matan, dan rawi. Perhatikan contoh hadis di gambar. Dalam hadis ini yang disebut matan adalah dari Muhammad, yang diterima dari Abu Salamah, yang diterimanya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Sedangkan yang disebut matan adalah seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak, menggosok gigi setiap akan melakukan sholat. Sedangkan rawi dalam hadis di atas adalah hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Sanad yaitu sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang. Matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Pembagian hadis dari segi bentuk terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah hadis yang didasarkan pada perbuatan Rasulullah. Yang kedua, hadis qauliyah adalah hadis yang didasarkan pada perkataan Rasulullah. Yang ketiga, hadis takririyah adalah hadis yang didasarkan pada ketetapan Rasulullah. Kedudukan hadis. Al-hadis merupakan sumber ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama agama Islam masih bersifat umum atau global, sehingga membutuhkan penjelasan-penjelasan. Al-hadis itulah berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, sehingga tanpa al-hadis seseorang tidak dapat memahami Al-Quran secara sempurna. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya taat kepadanya dan Rasulnya. Bahkan seorang yang berpegang teguh kepada keduanya dijamin hidupnya tidak sesat selama-lamanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Dan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Fungsi hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsinya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau disebut bayan al-tafsir. Artinya, hadis berfungsi memberikan rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Di dalam surat ini tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, baik berupa gerakan maupun bahasanya, maupun bacaannya. Nah, untuk itu ada sebuah hadis yang menjelaskan ayat Al-Baqarah ayat 43, yaitu sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Fungsi yang kedua adalah memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran atau disebut bayan at-takrir. Contohnya, apabila melihat ru'yah bulan maka berpuasalah juga. Apabila melihat ru'yah itu maka berbukalah. Hadis ini mentakrir ayat Al-Quran, yaitu maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Yang terakhir, hadis berfungsi menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau disebut bayan at-tasyri'. Misalkan, Al-Quran belum menentukan tentang keharaman binatang yang mempunyai taring dan burung yang bercakar. Al-Hadis kemudian menetapkan hukumnya sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah. Rasulullah melarang semua yang memiliki taring dari binatang dan semua burung yang bercakar. Macam-macam hadis. Dilihat dari segi jumlah periwayatnya, hadis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Sedangkan dilihat dari segi kualitas periwayatannya, hadis dapat dibedakan menjadi 4, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Kita akan membahas satu persatu macam-macam hadis tersebut dalam uraian berikut ini. Yang dimaksud hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau 2 perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Sedangkan macam hadis dilihat dari kualitas periwayatnya. Tadi ada yang pertama hadis sahih. Hadis sahih ini syaratnya hadisnya harus sanadnya bersambung, diriwayatkan perawi yang adil, perawinya kuat hafalannya, hadisnya tidak janggal, hadisnya terhindar dari cacat. Nah, hadis sahih ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Kemudian yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, tetapi orang yang meriwayatkannya kurang kuat ingatannya. Hadis ini juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak lengkap syaratnya atau tidak memiliki syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Dan yang keempat, hadis maudhu adalah hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW atau bisa disebut sebagai hadis palsu. Nah, begitulah materi kita pertemuan kali ini. Kita sudah membahas secara lengkap mengenai Al-Quran dan hadis. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad dan juga pembagian hukum dalam Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.